Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Taufik, bersama rekan saya Foli Aurantia. Kami dari Duta Bahasa Jawa Barat 2021 yang pada kesempatan kali ini mewakili dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pentingnya merdeka berbicara di kehidupan sosial yang akan disampaikan oleh Foli terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita berbicara tentang merdeka bicara itu sebenarnya apa sih? Kita perlu tahu dulu. Oh, merdeka itu kalau berdasarkan KBBI berarti bebas, tidak ada tekanan dari siapapun, terlepas dari tuntutan apapun. Berarti merdeka bicara adalah kita memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat kita di ruang publik. Tapi sayangnya fenomena sekarang orang-orang itu sering salah antara merdeka bicara dengan bebas bicara. Padahal kalau merdeka bicara, ya memang kita punya hak untuk mengungkapkan pendapat kita di ruang publik. Tapi ada hak orang lain yang tidak boleh dilanggar, ada argumen dan informasi yang kita keluarkan dan perlu dipertanggungjawabkan. Ini yang seringkali tidak muncul di ruang publik yang ada di Indonesia sekarang. Karena mereka lebih menekankan kepada bebas bicara. Oh, yang penting saya boleh dong mengutarakan apa yang ada di pikiran saya, nggak peduli apakah itu menyakiti orang lain, apakah itu nanti sama saja dengan menyebar hoax dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri, merdeka bicara itu sudah dilindungi oleh hukum dari berbagai pasal yang ada di layar ini. Kita sudah bisa punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, bahkan juga kita sudah boleh untuk membuat banyak komunitas seperti yang tadi juga banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian. Gitu. Nah, tapi memang sayangnya di Indonesia sendiri, fenomena merdeka bicara ini terkesan abu-abu karena banyak orang yang mensalahartikan hal tersebut gitu. Nah, karena banyak orang yang bebas bicara dan jatuhnya di ruang publik itu malah saling menyalahkan, saling mengeluarkan konotasi-konotasi negatif, pada akhirnya mungkin sebagian orang malah jadi takut untuk mengeluarkan pendapat mereka di ruang publik. Kebanyakan dari mereka merasa, kayaknya takut deh nanti kalau terlihat bodoh, nanti dicemooh orang, nanti malah ada huru-hara di ruang publik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya karena kita sudah dilindungi oleh hukum, jangan takut dan overthinking ketika kita mau mengungkapkan pendapat kita di ruang publik. Beri sugesti kepada diri kita bahwa ya argumen yang kita keluarkan ataupun pikiran yang kita keluarkan ya valid-valid saja untuk dikeluarkan di ruang publik asalkan memang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu pahami juga bahwa kita dan orang-orang yang di ruang publik itu sebenarnya ya sama-sama manusia yang akan terus belajar. Kalaupun misal ada salah kata yang kita ucapkan atau mungkin informasi itu berkembang mungkin di kemudian hari apa yang kita ucapkan itu tidak valid, ya akui saja gitu karena memang kita ini sama-sama belajar. Jadi daripada kita takut ya kita utilisasi saja kesempatan merdeka bicara ini dengan sebaik mungkin tanpa takut untuk mendapatkan cemoohan dari orang lain gitu, asalkan masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kita tidak bersuara, kita tidak mendapatkan ilmu baru dan kita tidak akan berkembang sebagai seorang manusia. Dan mungkin untuk teknisnya kita bisa melatih diri kita dengan biasakan untuk membaca konten-konten yang informatif, yang positif, dengarkan ketika orang-orang itu berbicara. Karena ketika kita selalu mengkonsumsi hal-hal yang positif, maka kita akan terbiasa gitu. Kita akan berpikir yang terstruktur dan bersubstansi seperti itu. Dan juga gunakan media sosial kita dengan bijak untuk belajar mengungkapkan pemikiran kita maupun merespon argumen orang lain. Karena yaitu tadi, itu adalah hakikat dari merdeka bicara. Kita diberikan platform, kita diberikan perlindungan hukum, ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik, ya sudah, mari kita kemukakan pendapat kita dengan sebijak mungkin. Nah, ketika kita sudah mempunyai keberanian diri untuk mengungkapkan pendapat kita di ruang publik, kira-kira bagaimana ya caranya supaya orang-orang itu menyimak argumen kita? Nah, yang pertama adalah kita harus kenali dulu audiens dan konteks waktu dan tempat ketika kita berbicara. Kalau kita berbicara di ruang publik yang mungkin formal, isinya mungkin dosen atau profesor, ya pasti kita harus lebih formal. Tapi kalau misalnya kita pendekatan dengan orang-orang yang mungkin masih anak sekolah, ya itu akan berbeda lagi seperti itu. Dan ketika kita mengungkapkan pendapat kita, pastikan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan. Kita paham apa yang kita bicarakan, kita paham materinya, dan juga tetap menjunjung tinggi etika sosial. Karena balik lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita memang diberi hak untuk berbicara, tapi pastikan tidak melanggar hak-hak orang lain, seperti itu. Dan kita harus tetap bersikap kritis, namun tidak boleh egois, dan gunakan bahasa yang baik dan juga benar, yaitu sesuai dengan konteksnya.
Dan mungkin ini untuk tambahannya ketika mungkin kita mengungkapkan pendapat kita di ruang publik secara luring ya, kita bisa menggunakan teknik dress to impress, kita perhatikan penampilan kita supaya orang yang melihat kita itu tertuju kepada kita gitu. Dan juga berikan gestur tubuh yang dapat mendukung kalimat yang sedang diucapkan oleh kita. Nah, mungkin bagaimana sih kira-kira gambaran Merdeka Bicara di Indonesia sekarang dan peran-peran komunitas bisa dilanjutkan oleh Kang Irfan. Baik, terima kasih Fori. Sebelum saya masuk ke pematerian yang ini, saya ada sedikit pertanyaan. Apakah teman-teman sudah menjadi pengguna yang baik dalam bermedia sosial? Kemudian apakah teman-teman sudah membantu menciptakan ranah yang aman bagi pengguna lain dalam menggunakan media sosial? Baik, faktanya banyak sekali tantangan dan hambatan yang masih kita hadapi sampai saat ini. Pertama, kemampuan literasi digital yang masih rendah. Pertama yaitu hoax, kemudian juga judgmental dan agresivitas. Banyak sekali dari kita yang masih belum bisa memfilter informasi yang baik dan benar, di mana banyak sekali kerancuan bahkan misinformasi yang terjadi di masyarakat yang terjadi karena kurangnya kemampuan kita dalam memfilter sebuah informasi, khususnya mungkin dalam isu-isu COVID-19 dan isu-isu lain yang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, maka dari itu pentingnya literasi digital digunakan dan dipahami bagi setiap lapisan masyarakat. Kemudian banyak sekali tendensi di mana masyarakat kita cenderung lebih judgmental terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di media sosial. Banyak sekali mungkin teman-teman sudah familiar dengan perang komentar seperti itu. Mungkin ya kita sudah menganggap hal tersebut menjadi budaya, tetapi tentunya budaya yang bukan yang harus kita banggakan. Maka tentunya kita harus memupuk diri kita dengan literasi digital yang baik. Lalu ujaran kebencian, perundungan, peretasan, dan pencurian identitas. Yang mana hal ini membuat bahwa media sosial masih belum bisa menjadi ranah yang aman bagi para penggunanya. Untuk itu, ya semua orang diharapkan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir tentunya ketakutan akan jalatan hukum, lalu implementasi hukum yang masih kurang tegas. Tentu ini masih menjadi dilema, di mana banyak dari kita yang masih belum berani mengungkapkan gagasan, ide, atau bahkan kritik karena takut istilahnya terjerat beberapa hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tetapi pada beberapa kasus terjadi misimplementasi atau implementasi hukum yang masih kurang, di mana pada kasus misalnya berulah kemudian viral lalu cukup dengan meminta maaf, di mana tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya, khususnya yang melakukan ujaran kebencian atau membagikan isu-isu hoax yang berkembang di masyarakat. Maka saya yakin bahwa tantangan ini merupakan tantangan kita bersama dan harus kita hadapi bersama. Namun untungnya saat ini sudah banyak sekali menjamur komunitas dan forum-forum kepemudaan. Misalnya ada komunitas Greenpeace yang membahas isu-isu tentang lingkungan dan alam, kemudian juga ada Kita Bisa yang fokus membahas isu-isu sosial. Lalu ada juga Nara Bahasa di mana mereka membahas isu-isu tentang kemartabatan bahasa Indonesia. Komunitas dan kepemudaan ini pertama menyediakan wadah yang aman dan menyalurkan aspirasi, sarana edukasi dan bersosialisasi, lalu membahas, menyikapi, dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Untuk itu kami mengajak bahwa jangan takut untuk bersuara, gunakan hak Anda karena memang Anda sudah dilindungi oleh undang-undang. Namun pahami juga caranya, di mana Merdeka Bicara itu tidak hanya melulu tentang kebebasan kita mengungkapkan pendapat, tetapi juga bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Di sini kami dari Duta Bahasa Jawa Barat, khususnya dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat, melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang ditujukan bagi anggota kami, kemudian juga bagi masyarakat luas. Pertama, menjadikan wadah edukasi dan pelatihan kemampuan kebahasaan. Di sini banyak sekali yang kami pelajari, misalnya dari padanan kata, kemudian juga bagaimana memartabatkan bahasa, lalu kemampuan kebahasaan yang khusus membahas isu tentang kebipaan. Dan kemudian tahun ini juga kebetulan kami bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Barat untuk memberikan pelatihan BIPA bagi calon guru-guru BIPA di masa depan. Kemudian juga membahas isu-isu kebahasaan di kalangan remaja dan masyarakat saat ini, khususnya fenomena xenoglossophilia, jika teman-teman familiar, yaitu kebanggaan berlebihan terhadap penggunaan bahasa asing. Lalu juga fenomena multilingualisme yang masih istilahnya masih berkembang pesat di generasi muda kita saat ini.
Lalu menyalurkan minat dan bakat terkait kebahasaan. Banyak sekali kegiatan kami lakukan. Jika teman-teman lihat di lini masa kami membuat kegiatan seperti dubas bernyanyi, dubas berpuisi, bahkan dubas bercerita, di mana mereka dapat mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan terkait kebahasaan. Selanjutnya menyalurkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemartabatan bahasa, di mana kita sebagai generasi muda adalah ujung tombak, kemudian juga lini terdepan untuk memartabatkan bahasa Indonesia agar tidak punah, bahkan akan tetap lestari bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan terakhir adalah melakukan aksi nyata dan berkolaborasi dengan pegiat bahasa. Di sini juga sebelum pandemi COVID-19 khususnya kami juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan secara luring, misalnya melakukan kegiatan literasi nasional, kemudian juga bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. Namun karena pandemi COVID-19 ya menghalangi langkah kami, tetapi kami memaksimalkan langkah-langkah tersebut di media sosial. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pegiat bahasa, khususnya dengan jika teman-teman tahu, yaitu Bapak Ivan Lanin selaku CEO dari Nara Bahasa. Di sini juga kami banyak belajar dan banyak melibatkan beliau dalam kegiatan-kegiatan kami. Dan khususnya kegiatan yang kami lakukan tidak hanya bagi anggota-anggota kami saja, tetapi juga berlaku bagi teman-teman semua ya, khususnya generasi muda yang peduli bahasa. Untuk itu, mari bergabung dengan Duta Bahasa Jawa Barat. Jangan lupa untuk mengikuti laman Instagram kami di @dubasjabar di Instagram. Kami tunggu ya. Demikian dari kami, terima kasih atas partisipasi perhatiannya. Selamat sore dan salam kenal teman-teman semuanya.